Kembali lagi dengan saya Nurul Mukmainah di channel YouTube saya, khususnya di segmen edukasi hukum. Nah, sebelum memulai video saya hari ini, saya mau bertanya nih ke masyarakat hukum sekalian. Apakah di antara kalian sekarang lagi ada yang tidurnya yang gak nyenyak karena pusing mikirin utang-utang? Atau ada yang lagi kesel karena diutangin tapi sampai sekarang yang berutang belum bayar? Terus kalau ditagih lebih galak yang berutang. Nah, tidak jarang nih ada ancaman-ancaman yang diberikan si pemberi utang kepada yang berutang ini. Misalnya, kalau kamu nggak bayar utang, saya bakalan laporin kamu ke polisi. Atau kalau kamu nggak bayar utang, kamu bakalan dipenjara. Atau biasa juga ada yang mengaku-ngaku bahwa wah, saya punya kenalan polisi loh, keluarga saya polisi. Nanti kalau kamu nggak bayar utang, polisi yang akan menagih utang kamu. Jadi kita sering sekali ya mendengar ancaman-ancaman seperti ini. Saya mau bahas hari ini, hal ini benar nggak sih di dalam hukum Indonesia? Apakah memang ada hukum yang mengatur kalau kita nggak bayar utang kita bisa dipenjara? Oke, untuk mengetahuinya silakan simak video ini sampai selesai. Oke, jadi sebelum kita membahas hukum utang piutang ini, kita harus tahu dulu apa itu utang piutang. Mengenai perjanjian utang piutang, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur di pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara khusus mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam meminjam diatur pada pasal 1754 KUH Perdata yang mengatur bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Nah, tadi kan kita bahas tentang perjanjian dan khususnya perjanjian utang piutang. Kita harus paham juga nih dalam hukum perdata syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian ini sah secara hukum. Nah, sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat kumulatif yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum. Yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Nah, jadi kita udah paham ya apa itu perjanjian, khususnya perjanjian utang piutang dalam hukum perdata. Sekarang kita bahas lagi nih, apakah benar kalau kita nggak bayar utang itu kita bakalan dipenjarakan oleh pihak yang memberikan utang? Nah, mengenai apakah bisa seseorang dipenjara karena tidak membayar utang, hal ini dibahas di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, jadi ini kan tidak boleh dipidana. Tapi apakah memang pihak yang diutangi ini jika tidak mendapatkan uang mereka kembali, tidak ada usaha yang bisa dilakukan? Kalau untuk membuat laporan polisi, sebenarnya semua orang berhak membuat laporan polisi jikalau mereka merasa ada hukum pidana yang dilanggar. Tetapi tidak membayar utang itu karena tidak sanggup membayarnya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Jadi walaupun kalian melapor kepada polisi, bisa polisi menerima pengaduan kalian, tetapi nanti ujung-ujungnya kalian akan dijelaskan bahwa untuk perkara utang piutang itu merupakan perkara hukum perdata, bukan hukum pidana.
kecuali kalau dari awal hal ini memang merupakan penipuan. Jadi kalau memang dari awal niatnya itu melakukan penipuan, itu bisa dilaporkan di polisi. Tapi kalau misalnya dari awal perjanjiannya itu utang piutang, kemudian ada hal tidak terduga terjadi sehingga yang berutang ini tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan perjanjian, maka itu bukan tindak pidana, itu merupakan perbuatan wan prestasi. Jadi kalau kalian mau memperkarakan tentang perjanjian utang piutang, itu silahkan buat gugatan wan prestasi dan kalian masukkan gugatannya ke pengadilan negeri. Nah, karena biasanya ada yang melaporkan tentang utang piutang itu, tetapi melaporkannya menggunakan pasal tentang tindak pidana penggelapan uang yang diatur di pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga yang melaporkan utang piutang ini biasa dengan menggunakan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan. Padahal substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses sebagai pidana, harus ada perbuatan dan niat jahat dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut. Nah, jadi bagaimana solusinya kalau ada pihak yang tidak ingin membayar utangnya? Jadi solusinya yang pertama, kalian bisa bicarakan baik-baik dulu, bisa kalian musyawarahkan. Mungkin dia bisa membayar utangnya, tetapi agak molor dari waktu yang ditentukan. Atau ketika sudah tidak bisa dilakukan dengan musyawarah, kalian bisa membuat gugatan wan prestasi dan didaftarkan gugatannya di pengadilan negeri tempat kalian berdomisili. Tetapi bagaimana kalau kalian adalah pihak yang berutang, yang belum membayar utangnya, kemudian kalian diancam akan dilaporkan polisi, atau ada polisi yang datang ke tempat kalian mengancam bahwa kalau kalian tidak membayar utang, kalian akan dipenjara. Karena biasanya banyak gitu ya, bahwa di keluarga saya polisi, saya bakalan laporin kamu kalau kamu nggak bayar utang. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan polisi. Jadi polisi itu dilarang untuk menagih utang seseorang. Hal ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilarang. Ini salah satunya dilarang itu ada di huruf H. Jadi polisi di Indonesia itu dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Jadi udah jelas ya, kalau polisi itu nggak bisa dia bertindak seakan-akan dia adalah debt collector atau dia melindungi orang yang tidak mampu membayar utang, karena itu bukan urusan mereka. Polisi itu bisa memproses suatu perkara kalau itu perkara pidana, bukan perkara perdata. Nah, terus bagaimana kalau ada anggota polisi yang datang ke rumah kalian atau ingin mencampuri urusan kalian di dalam perjanjian utang piutang? Jika kalian mengalami hal tersebut, kalian dapat mengambil upaya hukum, termasuk melaporkan polisi ini kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau biasanya disebut dengan Propam Polri. Jadi kalau ada polisi yang melanggar tentang disiplin mereka, tentang kepolisian, itu kalian laporkan saja ke Divisi Propam Polri. Oke, jadi sudah jelas ya masyarakat hukum. Kalau kalian mempunyai masalah mengenai perjanjian utang piutang, kalau ada pihak yang tidak membayarkan utangnya ke kalian, itu kalian tidak usah bikin laporan polisi ya. Karena percuma juga, itu bukan ranah hukum pidana, itu adalah ranah hukum perdata. Dan juga bagi kalian yang sering-sering diancam nih akan dilaporkan polisi kalau nggak bayar utang, itu kalian tidak usah khawatir,
karena itu bukan tugas pihak kepolisian untuk mencampuri hubungan perdata orang, khususnya di perjanjian utang piutang. Oke masyarakat hukum sekalian, semoga video ini membantu Anda saat ini tengah mengalami masalah dalam hukum perjanjian utang piutang. Saran saya sih utamakan dulu bermusyawarah sebelum kalian menempuh jalur hukum. Oke masyarakat hukum sekalian, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan follow Instagram @edukasihukum karena di situ saya juga membuat konten-konten edukasi untuk pengetahuan hukum kita sehari-hari. Saya post di @edukasihukum. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bye.